Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemburu barokah dimanapun kalian berada, semoga Allah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita semua. Pada malam hari ini kita akan membuka sesi tanya jawab bab 1 dan bab 2 tentang akhlakul banin yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Malam hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita Al-Ustadz Muhammad Miftahur Rahman yang akan nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan di Instagram Pemburu Barokah. Kita mulai sesi tanya jawab dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Ustadz, ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara memuliakan kedua orang tua. Insya Allah pertanyaannya begitu sangat bagus. Justru bahkan ini pertanyaan jarang orang yang bertanya tentang hal ini, kecuali orang-orang yang mementingkan bagaimana bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'du. Sahabat-sahabat pemburu barokah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Emang pada akhir zaman ini begitu banyak hal-hal terkadang yang tidak diperhatikan oleh banyaknya orang. Bahkan banyak sekali orang yang menganggap itu adalah hal biasa. Padahal pada hakikatnya, kalau kita berpikir adanya kita di atas muka bumi ini, wujud kita di atas muka bumi ini dengan perantara adanya orang tua kita. Maka kita sebagai seorang anak, maka kita wajib memuliakan. Nah sekarang bagaimana cara kita bisa memuliakan dia? Bukan hanya kita memuliakan, tapi kita bisa mengangkat derajat dia, baik itu di kalangan masyarakat sekitar kita, bahkan yang paling utama adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita memuliakan itu sebenarnya sangat-sangatlah sesuatu yang sangat simpel. Sangat-sangat simpel. Kenapa saya bilang sangat simpel? Karena orang tua pada aslinya, pada dasarnya mereka itu tidak sangat butuh kita hormati. Mereka tidak butuh kita sanjung-sanjung. Mereka tidak butuh kita puji-puji. Tapi kita selaku sebagai seorang anak, maka wajib memuliakannya. Dengan cara apa? Bagaimana cara tutur kata kita terhadap kedua orang tua? Harus dengan cara tutur kata yang baik. Ketika dapat panggilannya, harus kita jawab dengan jawaban yang baik. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh kedua orang tua kita, kita berbagai macam banyak sekali membuat alasan, yang mana kadang tanpa kita sadari itu adalah menyakiti hati mereka. Coba kalau kita bayangkan ketika kita dulu waktu masih masa bayi kita, kalau ketika kita haus kita nangis, ketika kita lapar kita menangis. Coba orang tua kita sumpahnya dia menunda aja 1 detik. Apa yang terjadi sama anak? Mereka tanpa sekali mau menunda ketika tahu anaknya menangis, tahu bahwa mereka itu lapar, bahwa mereka itu haus. Maka kita harus dengan sendirinya membangkitkan jiwa kita. Dengan cara apa? Ketika kita dipanggil, maka kita jawab. Dipanggil, ya Umar. Jawaban yang terbaik bukan hanya ibaratnya kalau sebenarnya panggilan jawaban itu baik apa? Iya, ayah, iya, bunda. Itu sudah jawaban terbaik. Tapi ada yang lebih baik. Dengan kalimat apa? Labbaik. Labbaik wa sa'daik. Kenapa? Makanya kalau kita dalam menunaikan ibadah haji, kita selalu mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Maksud dari kalimat ini adalah
menunjukkan bahwa kita itu benar-benar siap menerima panggilan, siap menerima perintah dan menjalankan. Maka kalau kita dipanggil, jawaban paling bagusnya apa? Dipanggil, ya Umar, labbaik, dengan kalimat ini. Terus ketika mereka berbicara kepada kita, dengarkan sebaik mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiganya, paling mudahnya apa? Pandanglah kedua orang tuamu itu dengan pandangan penuh kasih sayang dan cinta. Allah. Karena pandangan yang kamu lontarkan kepada orang tuamu dengan pandangan kasih cinta, itu akan menggugurkan setiap dosa-dosamu. Kenapa? Kita berbakti kepada mereka, itu akan mengundang ridhonya Allah. Makanya nggak salah Rasulullah SAW mengatakan bahwa ridhonya Allah itu berada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah berada pada murkanya orang tua. Bahkan bukan hanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyertai bakti kepada kedua orang tua itu setelah kalimat apa? Alla tusyriku billahi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua berbaktilah, berbuat baiklah. Bahkan sampai Rasulullah mengajarkan, walaupun orang tuamu itu kafir, walaupun orang tua kamu itu non muslim, kita wajib berbakti kepadanya. Jadi tidak ada kata-kata bakti kepada kedua orang tua itu dibatasi dengan ruang lingkup agama, tapi umum. Selagi tidak ada orang tua itu memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan perbuatan dosa, atau melanggar perintah Allah, atau membuat perkara yang mengundang murkanya Allah. Kenapa? Karena la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah, Sang Pencipta. Nah, itu yang ketiga. Pandanglah mereka dengan hormat, pandanglah dengan kasih sayang, karena di dalamnya ada ridhonya Allah. Apa yang kita bisa bagi kepada mereka. Karena yang kita miliki itu adalah milik mereka. Yang kita miliki apapun itu adalah milik mereka. Jangan engkau sia-siakan waktumu untuk menyakiti mereka, tapi muliakan. Nanti kita akan bisa mendapatkan hasilnya nanti itu apa? Setelah kita besar. Bukan hanya ketika besar, nanti di hadapan Allah yang paling utama. Bahkan sampai ada kisah seorang sahabat yang dia pada waktu itu minta izin kepada Rasulullah ingin ikut perang. Maka Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat tersebut, apakah engkau masih mempunyai seorang ibu? Kata Nabi, masih ya Rasulullah. Pulanglah, baktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena pentingnya kita menjaga, menghormati, memuliakan, berkhidmat, membantu, meringankan beban mereka, itu kewajiban kita. Itu semasa hidupnya. Jangan sia-siakan, mumpung mereka ada. Kenapa? Karena di dalamnya tanpa kita sadari banyak sekali perkara yang bisa mengundang ridhonya Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak manfaatkan dan kita tidak mau berbakti, di dalamnya pun terkandung perkara-perkara yang bisa membuat datangnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang paling penting. Simpelnya adalah hormati mereka, pandanglah mereka dengan kasih sayang. Ketika mereka berkeluh kesah, bercerita kepadamu, dengarkan. Jangan kamu pernah bantah, dengerin aja. Mereka didengarkan oleh kita itu sudah sangat senang, bahagia. Kita dengarkan. Nanti kita akan merasakan ketika kita kelak nanti menjadi seorang tua. Menjadi orang tua, kita nanti akan tahu, oh ternyata beginilah tanggung jawab seorang tua terhadap anak. Maka kita pun kalau menginginkan menjadi orang tua yang baik kelak untuk anak kita, kalau kita belum menikah, belum memiliki pasangan atau istri, maka baktilah kepada orang tua. Maka nanti kita akan menjadi orang tua yang terbaik buat anak kita, dan juga nanti anak-anak kita pun akan Allah balas. Anak-anak kita akan berbakti kepada kita semua. Ya, mungkin itu saja untuk masalah jawaban paling singkatnya mengenai bakti, cara memuliakan kepada kedua orang tua di dunia. Masya Allah. Untuk yang udah kerja gitu saat nih di bulan Ramadan nih, di penghujung bulan Ramadan, kan biasanya zakat fitrah tuh, ya. Itu mungkin bisa jadi bakti juga kepada kedua orang tua, Ustaz. Ya bisa.
Itu tandanya apa ya? Ini juga bagus, pertanyaan yang sangat bagus dari saudara kita Ustadz Imam, bahwa kalau kita yang sudah punya penghasilan, punya usaha bisnis, kita punya kerjaan, penghasilan pribadi, maka caranya gimana? Di bulan Ramadan ini ambil salah satu momentum. Maka caranya apa? Kita yang mengeluarkan zakat untuk mereka. Allah. Jangan mereka yang memikirkan bagaimana mereka menzakati kita. Kita berikan harta kita untuk mengeluarkan zakatnya orang tua. Itu adalah cara yang terbaiknya. Kalau andai kan kita punya masih ada lebihannya, jangan hanya itu. Apa yang orang tua kita mau, kita kasih. Seumpama dia belum punya pakaian, kita belikan. Walaupun memang pakaian untuk lebaran, pakaian untuk menyambut Idul Fitri itu bukan tujuan. Itu hanya adat istiadat kebiasaan. Kalau andai kan kita mampu, kita kasih. Karena hakikatnya lebaran adalah apa? Laisal aid man labisal jadid walakinal aid man ta'atuhu yazid. Bukan disebut dengan hari raya orang yang memakai pakaian serba baru, tapi yang dikatakan hari raya itu adalah yang taatnya senantiasa selalu baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman dan para sahabat pemburu barokah. Luar biasa penjelasan dan jawaban dari Ustadz. Syukron kasiron sudah menyaksikan channel kami. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita saksikan dan kita dengar bersama. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kami tambah semangat upload videonya.